Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel At-Tazi. Semoga sahabat semuanya sehat selalu, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Sebelum melanjutkan, dengan kerendahan hati kami mengajak sahabat semuanya untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share ke orang terdekat agar mendapat juga manfaatnya. Terima kasih. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam ajaran Islam kita mengenal beberapa macam sholat sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini karena sholat sunnah merupakan sholat yang memiliki manfaat bagi umat Islam yang menunaikannya. Salah satu sholat yang dianjurkan Nabi untuk dikerjakan adalah sholat tahiyatul masjid. Pengertian sholat tahiyatul masjid, tata cara menunaikannya, serta keutamaan mengamalkannya dapat kita ketahui dalam pembahasan berikut. Sholat tahiyatul masjid berasal dari kata tahiyat yang artinya penghormatan, dan masjid yang berarti tempat sujud atau tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat ini adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan sebagai bentuk penghormatan kepada masjid setiap kali seseorang memasukinya. Sholat tahiyatul masjid dikerjakan ketika seseorang baru menapakkan kakinya ke dalam masjid. Dalil tentang sholat tahiyatul masjid terdapat dalam sebuah hadis dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka janganlah ia langsung duduk sampai mengerjakan sholat 2 rakaat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjadi landasan utama bagi umat Islam untuk melaksanakan sholat sunnah ini. Sahabat beriman, cara melaksanakan sholat tahiyatul masjid tidak berbeda dengan sholat lain pada umumnya. Sholat ini dikerjakan sebanyak 2 rakaat sebelum kita duduk atau menyelesaikan urusan kita di dalam masjid. Bacaan dan gerakan sholat tahiyatul masjid juga sama dengan sholat sunnah lainnya. Sesuai dengan namanya, sholat ini hanya dapat dikerjakan di dalam masjid. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Niat di dalam hati. Niatkan bahwa kita ingin melaksanakan sholat tahiyatul masjid sebagai bentuk penghormatan kepada masjid. Lalu takbiratul ihram. Mulailah dengan membaca takbir Allahu Akbar, mengangkat kedua tangan, dan memasuki sholat. Kemudian membaca surah Al-Fatihah dan surah pendek. Dilanjutkan dengan ruku, i'tidal, sujud, dan duduk di antara 2 sujud. Lakukan gerakan sholat seperti biasanya dengan penuh kekhusyuan. Pada rakaat kedua, ulangi langkah yang sama seperti rakaat pertama dan akhiri dengan salam setelah tasyahud akhir. Tidak ada bacaan khusus yang diwajibkan dalam sholat tahiyatul masjid, sehingga kita dapat menyesuaikan dengan hafalan yang kita miliki. Sholat tahiyatul masjid dapat dilakukan kapan saja ketika kita memasuki masjid, kecuali pada waktu-waktu yang dimakruhkan untuk melaksanakan sholat, yaitu setelah sholat subuh hingga matahari terbit, ketika matahari berada di tengah langit saat tergelincir,
dan setelah sholat asar hingga matahari terbenam. Sahabat Muslim, adapun jika kita masuk ke masjid saat khutbah sedang berlangsung, kita tetap dianjurkan untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid secara singkat sebelum duduk. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian datang ke masjid pada hari Jumat, sedangkan khotib sedang berkhutbah, maka hendaklah ia sholat 2 rakaat dan hendaklah ia mempersingkat keduanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun menurut Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Nihayatuz Zain, ada 3 kondisi yang tidak dianjurkan untuk mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Pertama, ketika sholat berjamaah sudah akan dimulai. Misalnya, pada saat masuk masjid, muazin sudah iqomah atau sebentar lagi penyelenggaraan sholat berjamaah akan dimulai. Dalam situasi ini, tidak dianjurkan untuk sholat tahiyatul masjid karena bisa tertinggal sholat berjamaah. Kedua, tidak dianjurkan juga sholat tahiyatul masjid bagi khotib yang akan langsung naik mimbar untuk menyampaikan khutbah. Misalnya, waktu sholat Jumat sudah masuk dan khotib baru masuk masjid, maka bagi khotib tersebut lebih baik langsung khutbah daripada sholat tahiyatul masjid. Ketiga, jika kita terlambat datang ke masjid pada hari Jumat, sementara khutbah Jumat sudah hampir selesai, dianjurkan juga bagi kita untuk tidak sholat tahiyatul masjid. Karena kalau sholat tahiyatul masjid, khawatirnya tertinggal sholat Jumat. Sahabat beriman, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, sholat tahiyatul masjid adalah sholat sunnah yang sangat dianjurkan Nabi sebab manfaat yang dikandungnya. Berikut beberapa hikmah yang bisa kita petik. Menyempurnakan adab memasuki masjid. Dengan melaksanakan sholat ini, kita menunjukkan rasa hormat kepada masjid sebagai rumah Allah. Ini adalah bentuk etika dan penghormatan yang diajarkan dalam Islam. Lalu, menghadirkan rasa khusyuk. Sholat tahiyatul masjid membantu kita mempersiapkan hati dan pikiran sebelum melaksanakan ibadah utama di masjid, seperti sholat berjamaah atau mendengarkan khutbah. Kemudian, mendapat pahala sunnah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, setiap ibadah sunnah adalah peluang untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan menambah timbangan amal baik kita di akhirat. Berikutnya yaitu melatih kedisiplinan dan keistiqomahan. Sholat tahiyatul masjid mengajarkan kita untuk senantiasa mengutamakan ibadah, sekaligus melatih kebiasaan baik saat berada di masjid. Terakhir yaitu menghapus dosa kecil. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa sholat adalah salah satu cara untuk menggugurkan dosa-dosa kecil, sehingga setiap rakaat yang kita lakukan membawa keberkahan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, menghidupkan sunnah Rasulullah SAW termasuk sholat tahiyatul masjid adalah bentuk cinta kita kepada beliau dan wujud ketaatan kepada Allah SWT. Sunnah-sunnah kecil seperti ini mungkin terlihat sederhana, tetapi memiliki dampak besar dalam membangun karakter seorang muslim yang taat, disiplin,
dan penuh hormat kepada ajaran agama. Mulai sekarang, jangan biarkan kesempatan berharga ini terlewat setiap kali kita memasuki masjid. Lakukan sholat tahiyatul masjid dan rasakan kedamaian serta keberkahan yang menyertainya. Ingat, langkah kecil menuju ketaatan akan membawa kita pada tujuan besar, yaitu meraih ridho Allah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar lebih banyak saudara muslim yang mendapatkan manfaat dari pembahasan ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.